Ada yang punya kenangan dengan lagu Marcel? Oh cintaku, ku mau tetap kamu yang jadi kekasihku. Jangan pernah berubah, selamanya kan ku jaga dirimu. Seperti kayaknya Marcel juga nggak nyanyi nggak gitu-gitu amat ya nggak? Hai legend, ladies and gentlemen, selamat datang di Mitos Tarot. Pembacaan tarot paling absurd sekaligus paling akurat di semesta raya ini. Ya udah diakur-akurin sih, diakurat-akuratin aja ya kan. Kalau ada pembacaan yang kurang baik ya diantisipasi, dicari solusinya. Kalau ada pembacaan yang baik diaminkan, diafirmasi, diklaim aja ya kan. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin makasih bagi yang sudah subscribe, yang sudah like and comment. Aku seneng banget baca-baca komennya, aku senyum-senyum sendiri gitu. Aku ngeliat nih komentatornya ada klasifikasi tersendiri nih. Ada yang tipe agamis ya, membawa ayat-ayat lalu berdoa, aku ikut aminin. Terus ada yang tipe barbar yang memaki-maki seperti aku pengen jiwa dan raganya hancur. Aduh, aku ketawa, aku pikir jiwa hancur oke, raganya hancur diapain, di blender gitu-gitu. Aku ada yang curhat panjang-panjang, itu aku baca loh gitu. Pas aku ada waktu yang baca, aku baca. Lalu pembacaan kita sekarang tentang apa ya? Tahu nggak? Pasti diantara kalian semua tuh punya namanya lagu kenangan. Ada lagu yang mengingatkan engkau pada seseorang, dan begitu pun lagu yang mengingatkan tentang kalian berdua. Jadi kalian itu sama-sama tahu, oh, itu lagu kita banget ya. Kayak gue dulu punya lagu Dastil Dan. Jadi ketika sudah selesai, setiap dengar lagu itu, oh itu lagu kenangan gue sama dia. Lagu Best I Ever Had, oh itu dia. Lagu tentang Oasis, oh gue ingatnya dia gitu. Ketika lagunya enak didengar, masuk energinya sama batin kita, seirama dengan frekuensi batin kita. Liriknya juga pas, wah udah diputar-putar terus tuh lagu. Seakan-akan lagu tuh seperti seperti ritual pemanggil ruh mantan, pemanggil ruh gebetan. Jadi kalau didengar lagu itu seakan-akan dia hadir, udah cukup. Kasian banget ya. Kasian banget kita yang lagi kalau rindu sama orang muter-muter lagu. Serius nih. Oke. Oleh karena itu, di pembacaan kali ini temanya adalah bagaimana curahan hati terdalam seseorang itu yang akan disampaikan melalui lirik lagu. Siapa tahu lagu-lagu yang udah aku tulis itu liriknya adalah lagu kamu banget atau lagu kenangan kalian berdua. Nah ini, aku tulis kurang lebih 40 lagu loh. Aku juga kan mengambil lirik itu dengan intuisi aku ya, part-part lirik tertentu aku ambil gitu loh. Nah, kira-kira ada sekitar 40 judul lagu deh ya. 40 judul lagu, lumayan banyak kan ya. Siapa tahu diantara lagu-lagu itu ada lagu kenangan kalian ya, atau lagu yang mengingatkan pada dia, atau itu lagu kesukaan dia, atau itu lagu kesukaan kalian berdua ya. Kalau itu bukan lagu kesukaan kalian ya sudah, yang penting liriknya yang penting di sini ya. Oke, kita langsung shuffle aja. Oh iya, sebentar. Sebelum kejadian ini terjadi, sebelum aku membacakan ini, aku kasih tahu dulu. Nanti kan kalau misal aku baca liriknya, pasti dong aku otomatis refleks akan nyanyi juga. Nah, jadi kalian mohon maaf lah ya apabila misalnya nanti aku nyanyi kalian ada gangguan sesak nafas dikit gitu, apa kalian shock dengar suara aku gitu kan ya. Siapin lah tabung oksigen karena suara aku tuh mungkin tidak ramah lingkungan, tidak ramah di telinga, maksudnya tidak ramah di lingkungan. Emangnya beracun suara gue. Kira-kira apa curahan hati terdalamnya saat ini? Karena akhir-akhir ini dia lebih puitis daripada tugas akhir anak fakultas seni dan sastra ya. Pokoknya dia lebih melo dari mereka. Mendadak jadi filosofis, mendadak jadi pemusik gitu, gitar-gitaran di kamar, nyetel lagu,
udah kayak pengamat musik internasional gitu ya, mendalami liriknya gitu ya. Ini teman kamu. Oke, langsung aja kita ambil saja yang pertama. Nempel, aku ambil yang kiri. Oh, masih cinta kotak. Kamu tak tahu rasanya hatiku saat berhadapan kamu. Kamu tak bisa bayangkan rasa jadi diriku yang masih cinta. Ya kan, pasti kamu tahu kan lagu ini. Kalau nggak tahu, kamu cari di Spotify ya. Spotify ya, masih cinta kotak. Kamu tak tahu rasanya hatiku saat berhadapan kamu. Aku tak bisa bayangkan rasanya jadi diriku yang masih cinta. Dia bilang kamu tuh nggak tahu ya, kamu nggak bisa bayangin rasanya jadi diriku yang masih cinta. Ya, clue pertama adalah dia masih cinta. Camkan itu, lagu pertama sudah mengatakan dia masih cinta. Oke, frekuensinya masih ada, dia masih cinta. Catat, dia masih cinta. Selanjutnya apa nih perasaan terdalamnya yang mau ia sajikan melalui lirik-lirik lagu? Mahal ini sisa rasa. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Mampukah aku bertahan tanpa hadirmu sayang? Tuhan sampaikan rindu ini untuknya. Selain masih cinta, tentu dia sangat rindu di saat kamu pergi begitu saja. Atau dia pergi begitu saja. Lanjut. Oh, Awan dan Ombak dari Agnes featuring Yana Julio. Kau bagai awan yang berarak di langit biru, dan ku bagai ombak yang berkejaran di lautan, seolah dapat berpadu di cakrawala senja. Aku suka banget memang lagu itu. Jadi kalian itu memiliki cukup banyak perbedaan ya, mungkin perbedaan usia, perbedaan status, perbedaan budaya, mungkin agama, atau kamu menganggap dia grade-nya itu nggak selevel kamu gitu. Jadi seolah kamu adalah ombaknya dan dia adalah awan, atau dia berpikir bahwa dia adalah ombak, kamu adalah awan gitu, seolah-olah bersatu di cakrawala senja. Kalian kan pergi ke pantai, awan dan ombaknya bersatu di cakrawala senja, tampak indah sekali, tampak syahdu sekali, tampak romantis sekali. Padahal langit dan laut itu tidak bertemu, bukan? Tapi seolah-olah mereka menyatu. Begitulah kira-kira adanya perbedaan. Lanjut. Lengketnya Zigas. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah. Oh, satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Batinnya tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah, perasaanku berubah jadi suka, jadi cinta. Nah loh, ada di antara kalian yang ketarik energinya pasti hatesan, ya kan? Ya kan? Atau kalian pengagum rahasia temen lo, sahabat lo, ya kan? Atau kalian bersahabat nih, salah satunya suka, satunya bercanda, yang satu jatuh cinta, gitu kan? Atau ya gimana lah, pokoknya ini sahabat yang jadi cinta. Oh, tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak. Ini denial, tentang persahabatan yang mendenial, menyangkal perasaan masing-masing gitu, ya kan? Sahabat jadi cinta, waduh. Tapi nggak masalah kan, udah saling tahu luar dalam toh, ya nggak sih? Tapi emang hubungan hubungan yang terjebak friendzone, hampir terbilang hubungan yang terjebak time zone lagi. Hubungan yang terjebak friendzone memang itu nggak mudah. Tiba-tiba udah jatuh cinta, tiba-tiba udah kangen aja, tiba-tiba udah jauh-jauhan aja, membawa perasaan masing-masing itu. Tidak enak kawan,
nih ya, sahabat jadi cinta, dengerin aku ya, sahabat jadi cinta, dengerin aku. Biasanya nih mereka nggak jatuh cinta berbarengan. Biasanya nih yang terjebak sahabat jadi cinta nih, mereka jatuh cinta nggak barengan. Biasanya salah satunya akan jatuh cinta terlebih dahulu. Oke, yang satu enggak. Pas yang satu merasa patah hati, diam-diam, dalam diam, lalu menjauh, di saat itulah yang satunya terlambat mencintai. Sering kejadian seperti itu. Kocok lagi. Acha dan Irwansyah. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar sebisa mungkin. Baru nyanyi aja langsung tenggorokan gue nggak ikhlas gitu nyanyi. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar sebisa mungkin, tak akan pernah sayangku akan hilang. Kayaknya beda-beda tipis dengan lagu Zigas tadi nggak sih? Pernah kan nonton film My Heart kan? Ya itu zaman aku kuliah dulu, aku udah tua ya sebenarnya ya. Ya kan ceritanya kayak teradopsi Coach Hotahe juga nggak sih? Dia bersahabat kan, terus salah satunya suka kan, tapi yang satunya suka sama pendatang baru di kompleknya kan, teman baru kan gitu kan, disimpan aja rasanya kan gitu. Kenapa di antara kalian ada yang patah hati ya? Kenapa? Keras kalian tiba-tiba publish pacar barunya kah? Atau keras kalian denial kah? Atau kaliannya udah mulai ngerasa suka jadinya malah menjauh kah? Situasi jadi cringe kah? Awkward kah? Lanjut. Sang Dewi Titi DJ. Walau jiwaku telah terluka hingga nyaris, gue tahu. Walau jiwa, mereka tahu tapi nggak tahu gimana sih? Walau jiwaku pernah terluka hingga nyaris diri, wanita mana yang sanggup hidup sendiri. Aku jadi ketawa ngeliat dulu aku sendiri. Tolong dong Epsa, ini kan ceritanya kan lagi cerita sedih, lagi bacaan tarot yang melo, lu malah ketawa. Walau jiwaku telah terluka hingga nyaris bunuh. Itu kalau misalnya patah hati nggak usah bunuh. Percuma lu nanti kalau udah jadi hantu juga, udah jadi kuntilini sama jadi pociwati juga ya, pocimen, tetap aja lu bakal ngerasa sendiri. Makanya tuh mereka suka ngeprank gangguin kita ya, karena mereka gabut, sana juga bete. Gue nggak ada kerjaan, gue kayak gitu. Lucu banget dong, kita bosan hidup, tapi pas di alam lain juga lebih bosan lagi, kagak bisa main gadget, nggak bisa apa, cuma aja kayak orang bego. Ngapain ya kan, hantu bodoh. Kemudian lagunya ini nih, ayo tebak dong. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Ayo, lagu siapa? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, aku tenggelam dalam lautan luka dalam, aku tak bisa bangkit lagi. Dia terjatuh nggak bisa bangkit lagi. Ntar dulu, kayaknya butuh tim medis nggak sih nih orang? Butuh tim medis nih. Soalnya dia jatuh nggak bisa bangkit lagi gitu. Takutnya dia ini nih semaput dia. Apa kita perlu ini aja ya, minta pertolongan damkar kali ya. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Oh ya, itu kalau gitu bukan damkar lagi. Kita telepon tim SAR ya. Kita telepon tim SAR kalau udah begitu, udah tenggelam, nggak bisa ngapa-ngapain. Lagian nggak usah songong lu, sekira nggak bisa nyelam, sekira lu nggak bisa berenang ya, nggak usah sok-sokan lu berenang ya, merepotin tim SAR loh. Ini maksudnya kan berenang, menyelam di hati seseorang. Maksudnya begini, itu kan hanya analogi. Artinya apa? Maksud gue, kalau benar-benar nggak bisa menerima resikonya, ketika lu jatuh cinta, baik ada penolakan, rejection. Ketika lu mencintai, semua ada resikonya, legend. Jadi jangan berani mencintai, tapi resikonya nggak berani lu ambil. Lo jatuh cinta sama orang, sekira orang yang gak punya perasaan yang sama, santuy ya. Jadi banyak ketika mencintai, ingat, mencintai berbarengi dengan resiko yang konsekuensi, tepat yang harus diterima.
Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Mendadak amnesia, hilang ingatan, artinya apa? Artinya dia, gak mungkin kan kita sampai lupa alamat kita sendiri. Itu masih saking ya, tersesat, udah gak tahu dia jalan pulang. Udah blank otaknya karena kita, karena kamu. Udah blank. Dia tuh cuman butuh kamu share lokasi hatimu, agar dia bisa kembali lagi. Butiran debu kan judulnya. Butiran, aku tanpamu, butiran debu. Jadi kalau kalian merasa kalian tuh remah-remah rengginang di mata dia, nggak usah insecure. Dia partikelnya lebih kecil lagi. Butiran debu. Dengan remah-remah rengginang besaran mana masanya? Besaran remah-remah rengginang kan? Yaudah, dia lebih merasa kecil lagi. Butiran debu. Kita take energinya untuk lagu yang ini, Butiran Debu. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku berkhianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan buka jalan. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu, butiran debu. Aku tanpamu, butiran debu. Kasihan deh. Dia sekarang sedang merasa seperti itu ya? Atau kamu yang merasa seperti itu? Aku tanpamu, butiran debu. Rindu parah. Aku selalu berdoa loh. Maksud aku, jika ada dua insan yang saling jatuh cinta dan mereka cocok, gak toksik, please semesta, satukanlah mereka. Karena aku ngerasain namanya kita mencintai, ada perbedaan, ada isu, ada konflik, ada ego, ada pengaruh internal eksternal gitu. Dan akhirnya mengorbankan dua cinta. Benar, cinta itu adalah power love, the power of love. Cinta itu kekuatan, akan menghalau segala perbedaan. Tapi Ferguso tidak semudah itu. Because life is complicated. Jadi ya wish me luck. Seperti bacaan kartu tarot yang kemarin. Dia berharap dia beruntung untuk mendapatkan kamu, untuk kalian bersatu. Ya, semoga kalian semua orang-orang beruntung. Lanjut, Ari Lasso. Beberapa energi yang ketarik. Mungkin lagu ini dia suka, atau mungkin pernah mendengar lagu ini, ataupun kalian mungkin tidak tahu lagu ini. Silakan cari lagunya di Spotify atau di YouTube. Ari Lasso yang judulnya Hampa, tuh kan. Dia lagi hampa, legend. Hampa gitu. Udah tersesat, udah jadi butiran debu, udah tenggelam di lautan. Sekarang pun dia hampa, udah hilang ingatan. Astaga. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Nah, itu nyambung lagu tadi. Jadi dia tuh udah nggak tahu lagi mau gimana. Yang dia cari itu cuma bayang-bayang kamu. Yang dicari hanya keberadaan sosok kamu. Yang dicariin hanya diri kamu gitu loh. Hampa hatinya tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku? Jadi dia dalam renungannya tuh, aku hampa banget. Sekarang aku nggak kepikiran apa-apa selain memikirkan kamu. Yang aku pikirkan kan cuman bagaimana kalau kita bersatu kembali. Kadang-kadang aku bertanya kepada malam, kepada bintang, kepada matahari, kepada ombak, kepada senja. Apakah kau merindukanku juga? Gitu. Kita lanjut lagi. Heboh banget sih ya, aku dengar rambut aku nih, heboh banget dengar rambut aku. Fabio Acer, andai kau tahu rasa sayangku. Oh,
Andaikan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sakit ini. Walaupun dia mengecewakan kamu atau kamu mengecewakan dia, saat ini dia nggak mau menganggap itu gitu. Dia tidak peduli dengan rasa sakit yang ada. Pokoknya rasa sayang dia tuh sekarang tuh lebih besar daripada rasa sakit itu sendiri. Lanjut. Oh, hujan utopia. Siapa di sini yang punya kenangan hujan? Ya, mungkin kalian pernah hujan-hujanan. Masih selalu ada cerita tersimpan di hatiku tentang kau dan hujan. Boleh nggak sih aku nyanyi ini? Selalu ada cerita tersimpan di hatiku tentang kau dan hujan, tentang cinta kita yang mengalir seperti air. Berlebihan gak sih? Aku selalu bahagia saat hujan tuh. Sudah, oke, sudah Epsa, sudah ya Epsa. Oke, masih kita lanjut lagi. Bagaimana perasaan dia yang akan dia sampaikan melalui lirik-lirik lagu ini? Terakhir ya, nanti akan ada part 2 ya. Takutnya durasinya kelamaan, soalnya udah lirik lagu, aku menyanyikannya pula. Peres penyanyi lu. Nah, Marcel, oh, ada yang punya kenangan dengan lagu Marcel? Oh cintaku, ku mau tetap kamu yang jadi kekasihku. Jangan pernah berubah, selamanya kan ku jaga dirimu. Seperti kayaknya Marcel juga nyanyi nggak gitu-gitu amat ya, nggak kayak aku nyanyi yang lebay. Marcel juga kayaknya nggak gitu-gitu banget deh nyanyinya. Epsa biasa aja. Oh cintaku, jadi oh cintaku, ku mau tetap kamu yang jadi kekasihku, jangan pernah berubah, ya kan? Dia saat ini cuman mau, aduh dari kemarin juga udah aku bilang berkali-kali, dari kemarin juga aku udah mengulang ini berkali-kali, bahwa dia cuman maunya sama kamu. Kalau ingat video gue yang kemarin, dia cuman maunya sama kamu. Ingat kan? Pernah kan kemarin? Dia nggak mau yang lain, walaupun dia udah pernah mencoba deket sama ini, deket sama itu, ada yang datang ini, ada yang datang itu. Gus, awalnya mungkin dia pertamanya dia coba menerima dulu, karena ya mungkin setelah dijalani siapa tahu bisa mengalihkan dunianya, bisa mengevakuasi perasaan dia dari kamu, tapi rupanya gagal, totally fail, gagal total, gatot kaca, gagal total kacanya apa ya, gagal total, gagal. Udah deh, nggak paham gue, udah ya. Oke, mau coba satu lagi nggak? Satu lagi sayang, soalnya kan lagunya masih banyak ini ya, bisa bikin 2 kali bacaan. Terakhir, apa yang ingin dia sampaikan melalui lirik lagu yang mungkin, atau bisa jadi diantara semua ini ada lagu yang kamu dengar atau dia dengar. Komen ya, lagu mana ya. Oh, The Rock. Ini untuk yang cinta segitiga, akhirnya keluar juga di sini. Sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Ini bagi kalian yang terjebak cinta segitiga. Kalau nggak segitiga, jajar jenjang boleh, trapesium boleh ya, tergantung berapa jumlah objeknya ya. Kalau objeknya cuma 3 ya cinta antara bertiga, cinta segitiga. Kalau misalnya cowoknya player, terus kamunya juga punya, dianya juga punya, adanya juga punya gitu, itu lebih complicated, itu lebih pusing lagi aku menjabarinnya. Ya, itu mah bukan cinta segitiga lagi, apa cinta jajar jenjang, cinta trapesium gitu, cinta segitiga tidak sama siku-siku, apalah saya nggak tahu lah, soalnya aku mathematical capability aku jelek, aku matematika aku nggak usah ditanya. Lanjut. Nih, kok lengket sih, Andai angin mengulang sebuah rasa yang telah usang, kan ku telan isi bumi hanya untukmu.
Terima bunga maafku, layu terbakar. Ini ceritanya kartu tarot, baca kartu tarot apa konser sih? Ah, ini nih bunga maaf. Pas banget nih. Woi, Ro bisa muka gue. Nah, kebetulan di depan gue ada bunga mawar. Terima bunga maafku, layu terbakar egoku. Gimana mau layu? Coba lah, kan bunganya dari plastik. Terima bunga maafku, kata dia. Ya, andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, itu maksudnya andai waktu terulang kembali, akan kutelan isi bumi hanya untukmu. Ya, ini kan analogi ya, nggak mungkin juga dia menelan semua bumi beserta tumbuh-tumbuhan hewan di dalamnya gitu kan, nggak mungkin juga dia menelan bumi ya. Ketelanlah kita semua ini ya, saking maksudnya sakingnya gitu, saking andai waktu tuh dibalikan lagi pakai time machine, pakai memang time traveler, maksudnya dengan time machine, dengan mesin waktu, andai waktu itu diulang lagi, saking inginnya kamu tidak pergi, saking ingin mendapatkan kamu, apapun dia lakukan, sampai mau nelan bumi, dia telan bumi. Pokoknya itu semua adalah mungkin lagu-lagu yang dia sering dengar akhir-akhir ini, atau nggak sengaja dia mendengar itu, lirik kok kok liriknya seperti dia sih gitu. Nanti kalau misal kalian reuni bener-bener ada jodohnya ya, siapa tahu di antara kalian jodohnya, coba tanya deh, mungkin lagu-lagu itu atau merinding bagaimana. Lagu-lagu itu mungkin pernah dia dengar selama kalian lama kalian tiada, astaga ya, tiada, memang benar sama kalian tidak ada gitu ya, tidak ada. Pasti nanti kalau kalian ketemu lagi, tau nggak sih waktu aku diem-diem sama kamu, atau misal aku jeda sama kamu atau putus sama kamu, aku dengerin lagu ini, ingat kamu loh. Coba tanya yang mana, jangan-jangan salah satunya adalah lagu yang barusan gue share. Just gonna stand there and watch me burn, but that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Aku cuma mau bilang, apapun kondisinya, kita memang serahkan pada Tuhan dan pada semesta, karena setiap pertemuan itu membawa misi semesta gitu ya. Ada pembasuhan karma di sana, ada pembelajaran gitu. Nggak ada pertemuan itu yang sia-sia ya. Jadi ambil hikmahnya aja. Kalau emang harus berakhir, berarti itu yang terbaik. Karena di dunia ini come and go, datang dan pergi, dan nggak ada yang abadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai manusia biasa harus acceptance, harus menerima. Yang membuat paling rugi adalah bukan rasa sakit itu sendiri, tapi ketika kita tidak ikhlas menerima kenyataan sepahit apapun itu yang lebih merugi lagi. Karena apa? Kita udah sakit hati, mental kita hancur, waktu kita terbuang sia-sia memikirkannya, ditambah dengan kita ngeblocking energi baru yang akan masuk. Padahal kita nggak pernah tahu nih apa sih yang terjadi di depan sana. Siapa tahu say goodbye itu adalah new hello ya. Kalau orang itu emang toksik, nggak yang terbaik buat kamu, let it go, surrender. Baru nanti energi baik akan datang. Kalaupun memang dia jodohmu, dia juga akan balik. Catatan aja, apalagi terutama untuk wanita, jangan pernah memaksakan keadaan. Pria itu hunter, chaser, pengejar, pemburu. Itu sudah kodrat alami mereka. Jika mereka benar-benar mencintai kamu, mereka akan datang tanpa kita effort. Ingat, no effort pun mereka akan datang dengan sendirinya gitu loh. Jadi yang dilakukan adalah menyerahkan semuanya dengan semesta. No emotion, nggak ada emosi sama sekali. Pokoknya ya santai aja, jalanin aja rutinitas sehari-hari seperti biasa. Ibaratnya ya lu datang deh, enggak ya udah gitu. Nanti akan ada, kalau misal kalian bilang aduh aku nggak move on karena dia yang terbaik, siapa bilang yang terbaik? Kita itu kadang merindukan itu momen, perhatian, kehangatan, kebahagiaan apabila orang yang tepat. Jika tidak tepat, lebih banyak mudaratnya bersama orang tersebut. Kamu bisa mencari kebahagiaan, momen itu bersama orang baru. Misalnya nih, kalau misalnya kalian aku setiap ngeliat pantai aku ingat dia, lu bawa orang baru pergi juga tuh ke pantai. Setiap gue jalan ini aku ingat waktu itu hujan-hujan sama dia. Ada cowok baru
ajak hujan-hujanan yuk, hujan-hujanan yuk, ayolah hujan-hujanan. Pasti dia bingung, ngapain sih ngajak-ngajak gue hujan-hujanan, ayo dong. Orang hujan-hujanan berteduh, lu malah ngajak gue hujan. Ido, pokoknya lu hujan-hujanan sama gue makin deras, gue malah makin suka. Bingung dia kan. Karena apa? Lu basuh lagi momen itu dengan objek baru. Percaya sama gue, taruhan kita 3 bulan. 3 bulan lu lupa. Lu move on. Oke? Ingat, manusia tuh sama aja. Dari atas sama kaki kita bentukannya sama aja. Nggak ada kan yang tangannya 3, tangan 2, kaki 2, mata 2, hidung 1. Nggak ada kan hidungnya 2, mata 1, itu dajal. Ya, kalau dia dajal makanya wajar dia pergi. Ganti cewek, cowok yang lain. Siapa tahu keberuntungan kita dia lebih baik dari sebelumnya. Oke? Kita akan jumpa lagi di sesi pembacaan selanjutnya. Mungkin masih dengan tema lagu, karena ada banyak lagu yang udah aku tulis yang ketarik energi lagu itu ke pembacaan malam ini. Oke? Pesanku, tetap semangat. Oke, ulang. Bukan tetap semangat. Terlalu basi, terlalu klise. Tetap bahagia dan percaya semesta akan berpihak kepada